Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nakhnu lahu mukhlisun. Qul tawa sira Muhammad atuhajjunana ana ta padha bembantah debat sira kabeh Yahudi Nasrani debat ingsun fila ing dalam Gusti Allah wa kali tawi Allah iku Rabbuna pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran ira kabeh walana lan iku tetep kedue ingsun apa maluna pira-pira ngamal ingsun walakum laikut tetep kedue sira kabeh apa malukum pira utawi pira ngamal sira kabeh wananu utawi ingsun kabeh lau maring Rabbuna pangeran ingsun iku mukhlisuna padha murnekaken kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 139 dengan tema penyaksian Allah yang disembunyikan. Ini temanya. Sebelum membahas subtema, yaitu masalah penyaksian dari kata syahadah. Syahadah atau kesaksian adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang yang didasarkan atas pengetahuan yang diperolehnya, baik itu dengan mata kepala sendiri maupun dengan mata hati. Sedangkan kata atau lafaz syahadah di dalam ayat ini, syahadah dari Allah, kesaksian dari Allah dalam ayat ini ialah penyaksian Allah yang sudah tercantum dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau bukan penganut agama Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Maka orang yang menyembunyikan kesaksian Allah ini, orang yang menyembunyikan kesaksian Allah ini kok disembunyikan, itu dianggap sebagai orang yang paling zalim. Paling zalim. Maka pada ayat yang lalu sudah diterangkan bahwa agama yang hak adalah agama yang datang dari Allah, agama Islam. Nah, kemudian agama itu dikotori oleh tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dirubah-rubah menuruti hawa nafsunya, dicari enaknya sendiri. Maka diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah untuk menyeru, untuk mengajak manusia. Diajak apa? Untuk menyembah kepada Allah, untuk mengikuti agama Allah yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Jadi subtema dari ayat ini, subtemanya Allah menerangkan
sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat 139 itu diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berkatanya begini, wajiblah manusia mengikuti agama kami karena Nabi berasal dari kami, agama diturunkan atas kami, tidak pernah dijanjikan kepada orang Arab. Nah, ini oleh Allah ditolak ini pendapatnya orang Yahudi seperti Nasrani ditolak di ayat ini, yaitu ayat 139. Kan jelas gak masuk akal kata-katanya, seolah-olah dimonopoli agama milik kami, harus ikut kami karena Nabi itu di orang Bani Israel. Memang selama ribu-ribuan tahun Bani Israel oleh Allah itu loh, Rasul itu memang dari orang Bani Israel. Iya, maka martabatnya peradabannya maju itu loh. Akhirnya sombong. Jadi Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari orang Arab itu dianggap salah itu. Memang waktu itu bangsa Quraisy Arab Mekah itu dianggap nilainya rendah waktu itu. Orang Bani Israel sombong. Nah, disinilah Allah membantah pendapat orang Yahudi seperti itu. Dengan ayat inilah pengakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah terjawab dengan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi mereka mengatakan seperti itu. Tidak ada alasan. Duh, mengapa? Karena Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kita langsung paham ini. Hati kita mendengarkan, mengaji, menyemak, apalagi yang langsung ikuti dengan al-ibrisnya. Nah, ini keterangannya begini. Bahwa tidak ada alasan bagi mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Allah Tuhan seluruh alam. Allah pencipta dan pemilik seluruh makhluk. Ya. Ini mutlak itu. Kita ingat, derajat manusia bukan diukur dengan derajat bangsa. Bukan karena keturunan, bukan karena pangkatnya. Tidak itu. Derajat itu tidak itu. Memang kebanyakan ini yang jadi dakwah mubalek. Kebanyakan ya orang-orang ahli ilmu, orang kaya, punya pesantren, orang kaya. Ini memang itu sudah takdirnya. Kayaknya kalau mubalek itu orang yang miskin, ya kurang kayaknya itu zaman sekarang. Betulnya nggak apa-apa kok, miskin, nggak punya apa-apa jadi mubalek ya nggak apa-apa. Tapi ya di masyarakat kurang mantap seolah-olah. Tapi orang Bani Israel sombong tadi oleh Allah sudah tegaskan. Allah Tuhan seluruh alam. Allah pencipta dan pemilik seluruh makhluk. Derajat manusia bukan diukur dengan bangsa, bukan keturunan dan bukan pangkatnya. Tetapi derajat manusia diukur dengan amal dan perbuatannya. Nah ini, maka amal dan perbuatan manusia itu sangat berpengaruh. Kalau perbuatan itu kok baik, ya akhirnya tampak diri mereka manusia juga tingkah lakunya baik, berpengaruh kebaikan juga. Sebaliknya, kalau perbuatan yang buruk pada manusia itu juga memberi pengaruh yang buruk kepada lainnya, pada diri mereka sendiri. Maka kita harus yakin semua perbuatan yang baik akan berpengaruh pada dirinya sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan kita selalu berbuat kebaikan setiap saat dimanapun tempat.
Kita harus yakin memang hanya Allah yang dapat menilai perbuatan itu. Maka wali-wali Allah, kekasih Allah, yang tahu hanya Allah. Bukan berarti yang ketingkatan aulia atau wali itu orang yang jejulukan kiai haji itu wajar. Tapi ada kekasih Allah yang dirahasiakan Allah, yang tahu hanya Allah. Ya kadang-kadang orangnya buruh tani, kadang-kadang tukang mencari kayu, kita tidak tahu. Kadang-kadang orang berjalan saja di pinggir pasar, pokoknya hanya Allah yang tahu. Nah, pengaruh perbuatan buruk pada orang-orang Yahudi Nasrani itu sudah tergambar di dalam ucapannya itu. Ucapannya kan gini, firman Allah. Dijelaskan ini firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 111. Nanti ada lanjutannya. Dan mereka, maksudnya orang Yahudi Nasrani, berkata begini, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Sombongnya itu loh. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka saja, itu khayalan-khayalan belaka. Maka Kanjeng Nabi, katakanlah Muhammad. Akhir Kanjeng Nabi membantah kepada orang Yahudi Nasrani. Loh, kalau itu betul, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, tengok ingah-ingin, tidak bisa apa-apa, itu angan-angan saja, tidak punya alasan yang kuat. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 135 ini. Dan mereka berkata, mereka Yahudi Nasrani, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Kamu itu kepada Kanjeng Muhammad. Muhammad, kamu dan sahabat-sahabat kaum muslimin, ikut saja ya atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Kamu nanti mendapat petunjuk dari Allah. Nah, ngerayu itu loh. Nah, tapi Kanjeng Muhammad oleh Allah tegaskan, membantah jawaban pertanyaan dari orang Nasrani dan Yahudi. Katakanlah Muhammad, tidak. Tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik seperti kamu itu. Sudah kesekak selesai itu. Tidak ada argumen lain orang Yahudi Nasrani. Maka pada akhir ayat ini menegaskan bahwa agama yang benar ialah agama yang berasaskan tauhid. Berasaskan tauhid Allah Masatu, monoteisme. Orang Yahudi, orang Nasrani itu politeisme itu. Agama yang benar ialah agama yang memurnikan ketaatan kepada Allah semata. Hati kita aja tertuju pada Allah setiap detiknya, kalau bisa. Kita orang awam ya semampunya. Agama itulah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.